kami dari kelompok SMA Negeri 5 Palembang akan berdiskusi mengenai ruang kolaborasi di topik 6, di mana di sana dijelaskan yang pertama laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang isinya ada isi laporan, deadline atau batas waktu dan sebagainya. Terus yang kedua itu mendiskusikan tentang tantangan yang mungkin muncul ketika menyusun dan menyelesaikan laporan praktik pembelajaran dan asesmen, dan juga mendiskusikan tentang strategi yang akan kami lakukan untuk menghadapi berbagai tantangan tadi. Baiklah, untuk yang pertama, isi laporan yang akan dijelaskan oleh Saudari Rani. Pada Rani kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai isi laporan. Yaitu yang pertama ada halaman depan, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, kemudian ada pendahuluan yang terdiri dari analisis situasi dan uraian rencana kegiatan. Kemudian ada pelaksanaan terdiri dari deskripsi, data pelaksanaan praktik pembelajaran dan asesmen, kemudian pembahasan hasil praktik pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang ketiga itu implikasi kegiatan praktik pembelajaran dan asesmen. Kemudian ada penutup, yaitu terdiri dari sambutan dan saran, dan terakhir lampiran. Untuk deadline itu batas waktu pengumpulan diharapkan laporan dapat dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi dijelaskan oleh Saudari Rani mengenai isi laporan dan deadline. Selanjutnya tantangan dalam menyusun laporan yang akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah Amalia. Padanya kami menganalisis hasil dari laporan yang dibuat. Yang ketiga yaitu minimnya pembendaharaan kata sehingga menyebabkan adanya kesulitan dalam membuat kalimat dalam menyelesaikan laporan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Tadi telah dijelaskan tantangan yang mungkin muncul. Kemudian dari tantangan tadi berikut strategi dalam menyusun laporan yang akan dijelaskan oleh Saudari Fatun Bersama. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya terkait strategi dalam menyusun laporan praktik pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, kami dari kelompok pertama SMA Negeri 5 Palembang akan menyusun jadwal yang baik agar kegiatan yang telah direncanakan berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua, kami akan melakukan analisis lebih dalam sehingga dapat menemukan benang merah dari teori dan hasil laporannya telah diperoleh. Kemudian yang ketiga, kami akan melakukan literasi karya ilmiah yang relevan agar dapat menyusun dan mengembangkan pembendaharaan kata yang dimiliki secara personal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tadi telah dijelaskan strategi kami dalam menyusun laporan. Nah, dari diskusi kami tadi, maka kesimpulannya akan dijelaskan oleh Saudara Bustus. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada atas waktunya. Untuk kesimpulannya mungkin dari teman-teman sekalian nanti bisa menyimak lagi bahwa tujuan dari adanya format-format tadi adalah supaya laporan-laporan kita itu menjadi rapi. Kemudian dari tantangan, dari tantangan itu kemudian dianalisis dan kami menawarkan berbagai solusi dari tantangan itu tadi dengan berbagai alternatif. Terima kasih.
kesimpulan tadi artinya diskusi kami mungkin cukup sampai di sini. Mungkin rekan-rekan sekalian ada pertanyaan kepada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Bagaimana SMA 3 dan SMA 4? Apakah ada pertanyaan? Kalian kan katanya tadi kesulitan dalam manajemen waktu. Strateginya ialah mengatur jadwal yang baik. Nah, menurut kelompok kalian dalam menyusun jadwal yang baik, apakah kalian itu dalam menyusun laporan itu membagi-bagi tugas antar anggota kelompok atau tetap mengerjakannya sendiri-sendiri? Terima kasih. Baiklah, jawabannya akan dijawab oleh saudara Dr. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk tugas itu sifatnya kelompok itu kan ada juga di laporan itu. Ya tugasnya itu sama satu kelompok itu. Dan kami akan mengerjakan sama-sama biasanya. Nah, kemudian untuk tugas pribadi seperti modul ajar untuk lampiran itu dan lain sebagainya, itu kami akan mengedit sendiri-sendiri sesuai dengan modul ajar yang sudah kami buat pada siklus-siklus sebelumnya. Artinya kalian akan kerja kelompok. Ya, kalau misalkan ada tugas yang sifatnya kelompok, ya kami mengerjakan secara bersama. Itu. Ya, terima kasih. Oke, baiklah, itulah diskusi kelompok dari kelompok SMA Negeri 5 Palembang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.